Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Salatu salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45222053. Selanjutnya pokok bahasan ada 4, yaitu yang pertama pengertian nilai waktu dari uang, yang kedua konsep dasar nilai waktu dari uang, yang ketiga masalah jumlah tunggal, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama, pengertian nilai waktu dari uang. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu apa sih itu nilai waktu dari uang? Nilai waktu dari uang adalah suatu konsep yang menyatakan jumlah waktu tertentu yang diterima pada saat ini mempunyai manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai yang terjadi di masa depan. Nilai waktu dari uang muncul dari adanya anggapan bahwa investor lebih cenderung menerima uang dalam jumlah tertentu pada hari ini daripada menerimanya di masa depan, karena potensi nilainya yang akan tumbuh dari masa ke masa. Perkembangan nilai tersebut bisa digambarkan dalam wujud yang mereka simpan dalam bentuk deposito. Semakin lama mereka menyimpan yang dalam bentuk deposito, maka nilainya pun akan terus meningkat. Nilai pertumbuhan tersebut karena adanya efek berbunga. Next, selanjutnya yang kedua yaitu konsep dasar nilai waktu dari uang. Yang pertama, konsep dasar nilai waktu dari uang berasal dari pemikiran bahwa investor yang rasional lebih memilih menerima uang saat ini daripada masa depan. 2. Konsep dasar nilai waktu dari uang juga menjelaskan bahwa nilai uang pada saat ini akan berbeda dengan nilai uang pada masa mendatang. Next, konsep dasar nilai waktu dari uang. Adapun penerapan pada topik akuntansi ada 8. Yang pertama, Wesel. Wesel di sini adalah janji tertulis tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, sewa. Sewa menyewa suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Yang ketiga, pensiun dan manfaat pasca pensiun lainnya. Bagian penting dari akuntansi perusahaan dan memiliki dampak signifikan terhadap pelaporan keuangan dan kesehatan finansial perusahaan. Yang keempat, aset jangka panjang. Aset jangka panjang dalam akuntansi adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan akan digunakan dalam operasi bisnis atau dipertahankan selama lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Yang kelima, kompensasi berbasis saham.
Kompensasi berbasis saham adalah program kompensasi di mana perusahaan memberikan saham dan instrumen keuangan berbasis saham pada karyawan sebagai bagian dari penggajian atau insentif. Yang keenam, penggabungan usaha. Penggabungan usaha dalam akuntansi merujuk pada transaksi di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk suatu entitas baru atau satu perusahaan yang menguisisi yang lain. Yang ketujuh, pengungkapan. Pengungkapan di sini merujuk pada praktik memberikan informasi yang cukup dan relevan dalam laporan keuangan sehingga pemakai laporan seperti pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir, kewajiban lingkungan. Kewajiban lingkungan dalam akuntansi mengacu pada kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai akibat dari dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi mereka. Next, kita masuk pada sifat bunga. Di sini yang pertama, pembayaran atas penggunaan uang. Yang kedua, kelebihan uang yang diterima atau dilunasi melebihi jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam dalam kurung pokok. Selanjutnya, adapun bunga sederhana. Bunga sederhana jika dihitung berdasarkan jumlah awal uang yang akan dipinjam, kita menyebutkan dengan bunga sederhana atau simple interest. Sejumlah uang yang dipinjam disebut pokok prinsipal. Bunga biasanya dihitung dalam presentasi tertentu dari pokok. Di sini ilustrasi, RS meminjamkan $20.000 untuk periode 3 tahun dengan suku bunga 7% per tahun. Hitung total bunga yang harus dibayar selama 3 tahun. Bunga sama dengan PX IXN sama dengan $20.000 dikali 0,07 dikali 3 sama dengan $40.200 total bunga. Next, masih bunga sederhana. RS meminjamkan $20.000 untuk periode 3 tahun dengan suku bunga 7% per tahun. Hitunglah total bunga yang harus dibayar selama 1 tahun. Bunga sama dengan PX IXN sama dengan $20.000 dikali 0,07 dikali 1 dan dihasilkan $1.400 bunga tahunan. Selanjutnya yaitu ada bunga parsial. Pada 30 April 2015, RS meminjamkan $20.000 untuk periode 3 tahun dengan suku bunga 7% per tahun. Hitunglah total bunga yang harus dibayar untuk tahunan yang berakhir 30 Desember 2015. Bunga sama dengan PXIXN sama dengan $20.000 dikali 0,07 dikali 9/12 dihasilkan $1.050. Selanjutnya yaitu bunga majemuk atau compound. Perhitungan bunga atas, nilai pokok dan bunga yang diperoleh yang belum dibayar atau ditarik. Sebagian besar bisnis menggunakan bunga majemuk. Nah, di sini bunga majemuk
atau istilah yang digunakan untuk jenis perhitungan bunga berdasarkan jumlah pokok awal ditambah dengan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Dalam istilah keuangan, bunga sendiri merupakan imbalan berupa uang yang dibayarkan atas penggunaan atau penyimpanan uang. Next, Pak Burhan memiliki modal peminjaman sebesar 1 juta dengan bunga menjebuk 2% per bulan. Hitunglah berapa modal akhir setelah 5 bulan. Nah, di sini jawabannya B sama dengan 2%, sama dengan 0,02. MO 1 juta, N 5 bulan, MN MO dalam kurung 1 tambah B balas kurung N. MN sama dengan 1 juta balas dalam kurung 1 ditambah 0,02 dalam balas kurung 5. MN sama dengan 1 juta 104 0,80. Yang ketiga, masalah jumlah tunggal. Masalah jumlah tunggal. Nilai masa depan dari jumlah tunggal. Nilai pada tunggal masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga menjemuk. Nah, ini adalah rumus dari nilai masa depan, yaitu FV nilai masa depan, PV nilai sekarang pokok atau jumlah tunggal, FVF N, I faktor nilai masa depan untuk N periode pada bunga I. Next, nah, nilai masa sekarang. Nilai masa sekarang dari jumlah yang harus dibayar atau diterima di masa depan dengan asumsi bunga menjemuk. Rumusnya FV sama dengan nilai masa depan, PV nilai sekarang pokok atau jumlah tunggal, Fn, I faktor nilai masa depan untuk N periode pada bunga I. Next, contoh nilai masa sekarang. Next, contoh perhitungan jumlah periode, pendekatan nilai masa depan, dan pendekatan nilai masa sekarang. Next, perhitungan suku bunga, pendekatan nilai masa depan, pendekatan nilai masa sekarang. Yang keempat, kesimpulan. Jadi nilai waktu dari uang dapat disimpulkan bahwa nilai uang pada saat ini akan lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Nilai waktu dari uang ini sangat penting untuk individu, investor, serta untuk perusahaan agar bisa mengelola uang dengan baik. Mungkin itu presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.